Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kambing milik Ustadz lahirkan bayi manusia di Jawa Timur. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit malam di atas desa Sumberjati terlihat kelam. Angin berhembus perlahan membawa aroma tanah basah setelah gerimis turun sore tadi. Di sebuah rumah kayu sederhana di tepi desa, Ustadz Malik sedang menutup kitab kuning usangnya. Ia memadamkan lampu teplok di surau kecil di samping rumah, lalu berjalan masuk ke dalam, menghampiri istrinya yang telah tertidur. Ustadz Malik dan Bu Rini telah menikah lebih dari 12 tahun. Dalam semua tahun itu, mereka berdoa, berharap, dan menunggu kehadiran seorang anak. Tapi hingga malam ini, rahim Bu Rini masih belum diberi kehidupan. Meski begitu, tak pernah terdengar keluh dari mulut mereka. Iman dan kesabaran menjadikan hati mereka kuat. Tak ada amarah kepada takdir, hanya tawakal yang tak putus. Di belakang rumah, mereka memelihara beberapa ekor kambing. Salah satunya bernama Si Putih, seekor kambing betina yang sudah hampir 5 tahun mereka rawat. Si Putih tidak seperti kambing lain, jinak, penurut, bahkan seperti bisa memahami kata-kata manusia. Bu Rini sering mengajaknya bicara saat kesepian. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, angin yang masuk lewat celah dinding kayu membawa suara samar. Tangisan, lirih, panjang, dan tak biasa. Bu Rini terbangun. Matanya menatap langit-langit kamar dengan cemas. Ia menajamkan telinganya. Tangisan itu terdengar lagi. Lirih, seperti suara bayi. "Pak, bangun." Dengar itu, bisiknya sambil mengguncang pelan bahu suaminya. Ustadz Malik membuka mata, lalu duduk. Ia pun mendengar suara itu. Tangisan bayi dari arah kandang kambing. Tanpa membuang waktu, mereka mengambil petromak dan bergegas keluar. Langkah mereka tergesa menembus rerumputan yang basah. Kandang itu berdiri di ujung pekarangan, dekat rumpun bambu. Dari dalamnya, suara tangis itu terdengar semakin jelas. Saat cahaya petromak menyorot ke dalam kandang, pandangan mereka membeku. Di sana, tergeletak Si Putih dengan tubuh lemas, napas tersengal, dan di sampingnya, seorang bayi laki-laki. Kulitnya merah, tubuhnya masih berlumur lendir, dan tali pusarnya belum dipotong. "Subhanallah," desah Ustadz Malik. Ia berlutut dan mengangkat bayi itu dengan tangan bergetar. Tangisnya memenuhi kandang, menembus keheningan malam. Bu Rini menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ia segera mengambil kain dan membungkus tubuh mungil itu. Ustadz Malik hanya bisa terduduk. Jantungnya berdegup kencang. Di antara jerami dan bau kambing yang kuat, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Keajaiban, ketakutan, dan misteri besar. Malam itu, desa Sumberjati tidak tahu bahwa sebuah kisah luar biasa baru saja dimulai. Pagi hari di desa Sumberjati biasanya sunyi, hanya diiringi suara burung dan kokok ayam. Tapi pagi ini, ketenangan itu berubah. Berita aneh menyebar lebih cepat dari cahaya matahari. Dari mulut ke mulut, warga membicarakan satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Ustadz Malik nemu bayi di kandang kambingnya," kata seorang pemuda sambil menyeruput kopi di warung Makju. "Enggak cuma nemu, katanya bayi itu lahir dari kambingnya sendiri," jawab yang lain dengan mata membelalak. Warung, sawah, hingga pos ronda dipenuhi bisik-bisik. Nama Ustadz Malik dan Si Putih menjadi bahan pembicaraan utama. Banyak yang tak percaya, tapi banyak pula yang meyakini bahwa ini adalah pertanda. Pertanda dari langit, atau mukjizat dari Allah untuk hambanya yang sabar. Sementara itu, di dalam rumah sederhana itu, Bu Rini tengah menidurkan bayi itu. Ia menamainya Raihan, nama yang sudah lama ia simpan dalam hati. Nama yang selalu ia sebut dalam doa malam. Setiap kali menyentuh pipi mungil bayi itu, ia merasa jiwanya dipenuhi cahaya. Seolah Allah sedang menenun kebahagiaan di relung hatinya yang lama kosong. Ustadz Malik duduk di beranda rumahnya. Ia masih belum berbicara banyak sejak kejadian tadi malam.
Matanya terus memandangi si putih yang masih lemah terbaring di kandang, tapi sehat. Tak ada luka, tak ada darah. Seperti tidak terjadi apa-apa. Namun kenyataan di tangannya tidak bisa disangkal. Seorang bayi laki-laki yang lahir entah dari mana. Tak lama, kepala desa datang bersama beberapa warga dan buati, bidan desa yang dihormati. "Assalamualaikum, Ustadz. Maaf ganggu. Boleh kami lihat bayinya?" tanya Pak Lurah dengan suara pelan. Ustadz Malik mempersilakan mereka masuk. Bu Rini menggendong bayi itu dengan hati-hati. Semua mata menatap tak percaya. Bu Wati segera memeriksa kondisi fisik bayi itu. Ia membuka matanya, mengecek detak jantung dan suhu tubuhnya. "Ini bayi normal. Sehat. Tidak ada tanda lahir aneh atau cacat," ucap Bu Wati sambil menggeleng pelan. Pak Lurah menatap Ustadz Malik lekat-lekat. "Ustadz, kami percaya panjenengan tidak mungkin berbohong. Tapi kami juga perlu tahu bagaimana semua ini bisa terjadi." Suasana ruangan mendadak sunyi. Ustadz Malik menarik napas panjang. "Kami dengar suara tangis dari kandang. Kami kira itu suara anak kecil yang nyasar. Tapi setelah kami lihat, bayi itu ada di samping si putih. Masih merah, basah, tidak ada orang lain. Pintu kandang tertutup seperti biasa." Seorang warga nyeletuk, "Lah, piatu. Kambing bisa ngelahirin anak manusia. Opo iki tanda kiamat?" Yang lain memotong cepat. "Ojo semaunya ngomong. Ini Ustadz kita, wong sabar lan soleh. Mungkin Allah kasih rezeki dengan caranya sendiri." Pak Lurah berdiri dan menenangkan warga. Ia meminta semua kembali ke rumah, lalu bicara pelan kepada Ustadz Malik. "Kami akan bantu rawat bayi ini sesuai kemampuan desa. Tapi sebaiknya Ustadz lapor juga ke pihak kecamatan. Ini peristiwa luar biasa." Hari itu, rumah Ustadz Malik seperti tempat ziarah. Warga datang membawa bingkisan, ada yang membawa susu bayi, kain bedong, bahkan nasi tumpeng sebagai ungkapan syukur. Namun di balik semua kehebohan itu, satu sosok memperhatikan dari kejauhan. Di balik pohon sukun besar, seseorang berdiri diam. Perempuan muda dengan kerudung lusuh, matanya sembab. Tatapannya tak lepas dari bayi yang digendong Bu Rini. Ia menggigit bibirnya, lalu berbalik pergi menyusuri jalan tanah di balik kebun singkong. Tak ada yang menyadari kehadirannya. Tapi kelak, perempuan itu akan menjadi kunci dari semua misteri yang belum terungkap. Malam kembali menyelimuti desa Sumberjati. Di dalam rumahnya, Bu Rini meninabobokan bayi yang mulai rewel. Cahaya lampu petromak berpendar lembut di dinding-dinding kayu, menebar ketenangan. Tapi jauh dari keheningan itu, ada seseorang yang sedang berjuang melawan badai dalam dirinya. Namanya Narti. Usianya tak lebih dari 20 tahun. Ia tinggal di pinggir desa, menumpang di sebuah gubuk tua peninggalan neneknya yang sudah lama meninggal. Narti adalah anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, hidupnya bergantung pada belas kasih tetangga dan hasil kerja serabutan. Tak banyak yang tahu, Narti pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dari luar desa. Ia mengira cinta itu akan membawanya keluar dari lingkaran kemiskinan. Tapi cinta itu justru meninggalkannya dalam keadaan hamil, ditinggal tanpa kabar, dan dituduh mencemarkan nama baik keluarga. Malu, takut, dan bingung, Narti menyembunyikan kehamilannya dari dunia. Ia menghindar dari keramaian, menutup diri, dan melahirkan bayinya sendiri di gubuk gelap tak jauh dari rumah Ustadz Malik. Tapi ia tahu, ia tak akan mampu merawat anak itu. Malam ketika hujan turun ringan, Narti membungkus bayi itu dengan kain tipis, menggigil sambil menggendongnya keluar rumah. Ia melangkah pelan menuju kandang kambing yang ia tahu milik Ustadz desa. Dengan hati hancur, ia menaruh bayi itu di sana, dekat seekor kambing putih yang sedang tertidur lelap. Ia berdoa dalam diam. "Allah, hamba tidak pantas jadi ibu. Tapi hamba tahu bayi ini pantas dapat hidup yang lebih baik. Tolong jagakan dia, tolong bimbing orang-orang yang akan merawatnya." Tangisnya tercekat saat ia berbalik, lari dalam gelap,
sembunyi di balik pohon sukun besar sambil mengintip dari kejauhan. Ketika ia mendengar suara langkah Ustadz Malik dan Burini datang, hatinya berdebar kencang. Ia ingin lari dan memeluk bayinya, tapi kakinya tak mampu bergerak. Setiap hari sejak itu, Narti memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Raihan dibersihkan, disusui, dibedong dengan kain hangat. Ia melihat Burini tersenyum bahagia, dan Ustadz Malik mengguncang ayunan kecil dengan penuh kelembutan. Perasaannya campur aduk. Ia bahagia karena anaknya mendapat kasih sayang, tapi juga hancur karena tak bisa memeluknya, tak bisa memanggilnya Nak, tak bisa mencium keningnya seperti yang dilakukan Burini. Sementara itu, desas-desus di desa makin ramai. Beberapa warga mulai menyarankan agar bayi itu dibawa ke kota untuk tes DNA. Ada pula yang menduga ini adalah tipuan dari pihak tertentu. Namun, sebagian besar masih percaya ini adalah takdir istimewa untuk Ustadz Malik dan istrinya. Malam demi malam berlalu. Narti mulai sering datang ke surau. Ia ikut pengajian diam-diam, duduk di pojok ruangan, mendengarkan ceramah Ustadz Malik tentang keikhlasan dan ridho terhadap takdir Allah. Setiap kata yang keluar dari mulut sang Ustadz menampar hatinya. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Tapi Narti tidak ingin mengganggu kebahagiaan yang sudah tercipta. Ia hanya ingin satu hal, agar anaknya tumbuh dalam cahaya. Hari-hari berlalu dengan cepat di desa Sumberjati. Setelah 2 minggu sejak kejadian aneh itu, suasana mulai sedikit tenang. Warga yang awalnya geger, kini mulai menerima keberadaan bayi itu sebagai rezeki Allah untuk Ustadz Malik dan Burini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa bayi itu membawa berkah. Pasar desa yang biasanya sepi jadi ramai, panen sawah lebih baik, dan beberapa ternak yang sebelumnya sakit mulai sembuh. Namun di balik semua euforia itu, hati Ustadz Malik belum sepenuhnya tenang. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia seorang ustadz, biasa membaca tanda-tanda. Dan kali ini, ia merasa tanda itu belum utuh. Suatu malam, setelah salat Isya di surau, Ustadz Malik duduk sendiri, membolak-balik mushaf Al-Quran. Lalu ia membuka pintu surau dan menatap langit yang penuh bintang. Angin berembus sejuk, membawa bau tanah dan rumput. Wahai Allah, bila ini ujian, kuatkanlah kami. Bila ini amanah, tuntun kami, gumamnya lirih. Saat itulah langkah kaki terdengar mendekat pelan. Suara sandal kayu menyentuh lantai papan surau. Assalamualaikum, Ustadz. Suara itu gemetar. Ustadz Malik menoleh. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda, wajahnya pucat, mata sembab. Ia menunduk, tidak berani menatap langsung. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Narti, kata Ustadz Malik dengan lembut. Narti terduduk. Suaranya bergetar seperti menahan gelombang dalam dada yang terlalu lama disimpan. Ustadz, saya ingin mengaku sesuatu. Tolong jangan potong sebelum saya selesai. Ustadz Malik mengangguk pelan. Lalu, kata demi kata mengalir dari mulut Narti. Tentang cinta yang ia kira tulus. Tentang janji yang berubah jadi debu. Tentang kehamilan dalam sepi. Dan keputusan terberat yang pernah ia buat. Meninggalkan anak kandungnya sendiri di kandang kambing, berharap Allah akan menjaga dengan caranya. Seluruh tubuh Ustadz Malik diam. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mendengarkan. Ketika cerita itu selesai, udara malam terasa membeku. Akhirnya Ustadz Malik berkata, Subhanallah, betapa berat ujianmu, Narti. Air mata Narti menetes. Saya tidak minta dikasihani, Ustadz. Saya hanya ingin Ustadz tahu kebenaran. Saya tidak ingin mengganggu kebahagiaan Ustadz dan Burini. Tapi saya tidak bisa terus bersembunyi. Ustadz Malik menunduk. Suaranya rendah, namun tegas. Kebenaran itu seperti cahaya. Narti. Ia mungkin bisa ditutup sesaat, tapi tak bisa padam selamanya. Ia bangkit, lalu berjalan ke belakang surau, memandangi rumahnya dari kejauhan. Di dalam sana, Burini sedang menina bobokan Raihan. Beberapa menit kemudian, Ustadz Malik memanggil Burini ke surau. Begitu Burini tiba, Narti bangkit dari duduknya dan langsung bersimpuh di depan Burini. Maafkan saya,
Bu Rini, bayi itu anak saya, tapi saya percaya Allah lebih tahu kepada siapa dia menitipkan makhluk suci itu. Bu Rini menatap Narti, tak berkata apa-apa. Tangannya gemetar, matanya menatap bayi yang selama ini ia anggap sebagai cahaya hidupnya. Tangis Narti pecah, namun Bu Rini mendekapnya erat. Ia menangis bersama. Tak ada kata, tak ada kemarahan, hanya pelukan yang menyatukan dua hati perempuan yang sama-sama hancur dan berharap. Di malam yang sunyi itu, mereka bertiga duduk dalam diam. Di antara gemerisik daun dan desir angin, Allah menghadirkan momen pengampunan dan ketulusan. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan sama lagi. Tapi mereka juga tahu, Allah sudah menyusun segalanya dengan rapi. Keesokan harinya, kabut tipis menyelimuti desa Sumberjati. Cahaya matahari merambat perlahan menembus celah pepohonan, menyinari rumah-rumah warga yang masih setengah tertidur. Namun di rumah Ustadz Malik, pagi itu bukan pagi biasa. Bu Rini duduk bersisian dengan Narti di ruang tamu. Di pangkuannya, bayi kecil bernama Raihan menggeliat, mencari kehangatan. Wajahnya teduh, seperti tidak terganggu oleh riuhnya emosi orang dewasa. Ustadz Malik berdiri di hadapan mereka, memandang dua perempuan yang hatinya pernah sama-sama hancur, kini disatukan oleh cinta pada anak yang sama. Narti, kata Ustadz Malik, aku tahu ini berat untukmu. Tapi Allah tidak menakdirkan kau sendirian menanggungnya. Narti menunduk, matanya masih sembab. Saya sudah siap menanggung akibatnya, Ustadz. Kalau saya harus pergi dari desa ini pun, saya ikhlas. Bu Rini menggenggam tangan Narti. Tidak, kau tidak akan pergi. Justru mulai hari ini, kita akan berjalan bersama. Narti menatapnya tak percaya. Tapi Bu Rini tersenyum. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan. Bertahun-tahun aku dan suamiku memohon agar diberi keturunan. Lalu tiba-tiba bayi itu datang. Kami anggap ini anugerah. Tapi sekarang kami tahu, anugerah itu datang melalui dirimu. Tangis Narti pecah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Pelan-pelan, ia menyentuh kaki bayi itu, lalu mencium ujung jarinya dengan penuh hormat. Ustadz Malik berkata pelan, kita akan menceritakan ini pada Pak Lurah. Tapi kita tidak akan membuat aib. Kita akan jaga nama baikmu dan nama baik bayi ini. Biarlah kebenaran menjadi pelita, bukan cambuk. Hari itu juga, mereka bertiga pergi menemui kepala desa. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Ustadz Malik, Pak Lurah menghela napas panjang. Ia menatap Narti, lalu berkata, panjenengan memang salah. Tapi lebih salah lagi kalau menelantarkan anak. Sekarang kau sudah memperbaikinya. Aku akan bantu urus surat-surat agar bayi ini bisa punya identitas yang benar. Waktu berjalan. 1 bulan, 2 bulan, hingga setahun berlalu. Desa Sumberjati kembali tenang. Warga mulai tahu kebenarannya, tapi tak satu pun yang mencemooh. Semua seakan mengerti bahwa ini adalah skenario langit yang tak bisa ditebak oleh pikiran manusia. Raihan tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan cerdas. Ia dibesarkan dalam kasih sayang dua ibu, Bu Rini yang membesarkannya sejak awal, dan Narti yang perlahan diterima kembali oleh warga. Ustadz Malik menjadi pelindung utama dalam hidup mereka bertiga. Gubuk tua tempat Narti tinggal diperbaiki menjadi rumah kecil yang layak. Ia mulai mengajar mengaji anak-anak, mengikuti jejak sang ustadz. Masyarakat mulai menghormatinya, bukan karena masa lalunya, tapi karena keberaniannya menebus kesalahan dengan kebaikan. Pada suatu malam, Ustadz Malik memberikan ceramah di surau desa. Banyak dari kita yang ingin tahu kenapa sesuatu terjadi, kenapa takdir datang dari jalan yang aneh. Tapi Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Suara beliau terdengar lantang namun lembut. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Suasana surau hening. Semua mata menatap ke arah beliau dengan haru. Kadang, lanjut Ustadz Malik, jalan hidup membawa kita pada rintangan yang tak kita inginkan. Tapi kalau kita tetap yakin,
sabar, dan bertawakal, Allah akan membalik semua luka menjadi berkah. Dan malam itu, Desa Sumberjati bukan hanya menyaksikan cerita yang penuh keajaiban, tapi juga sebuah pelajaran besar bahwa keikhlasan bisa mengubah luka menjadi cahaya, dan bahwa cinta tidak harus datang dari darah, tapi dari ketulusan. Cerita ini adalah fiktif, dibuat menyerupai nyata untuk memberi pelajaran dan mengambil hikmah kehidupan. Semua nama, tempat, dan peristiwa hanya rekaan semata. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe untuk mendukung karya-karya selanjutnya. Semoga setiap kisah membawa cahaya dan ketenangan ke dalam hatimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.